ada cerita wali kaya dengan wali miskin. Iya. Gitu. Yang satu wali kaya, hartanya banyak, yang satu wali miskin, hanya punya pendil tempat duduk satu-satunya. Dalam cerita, muridnya wali miskin sowan ke wali kaya. Ketika mau pulang, wali kaya ini, tolong sampaikan pesan saya kepada gurumu, hidup jangan hukum dunia, watir mati suul khotimah. Cek wali Kaya pesan ke wali miskin, pesan ke santrinya supaya disampaikan ke wali miskin. Gitu loh ente. Nah, wali miskinnya ada pesan apa dari wali kaya? Iya, kiai katanya jangan terlalu hubung dunia. Oh begitu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kemudian pada suatu saat wali miskin datang ke wali kaya. Ente pesen sama santri saya jangan hubung dunia. Ente yang banyak hartanya katanya, yang banyak ininya, yang ngurusin dunia dulu. Oh bukan begitu, soal banyak dan sedikit tergantung hati. Kalau ingin membuktikan kita munajat kepada Allah, siapa yang paling bersih di antara kita. Kemudian munajat, dua-duanya ternyata yang wali kaya ini bening bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Sementara wali miskin di sana cahayanya luar biasa, tapi ada pendil yang menghalangi. Gitu loh. Di dalam cahaya begitu itu tuh ada pendil yang menghalangi. Langsung wali miskin sadar juga, oh iya ente, saya seringkali punya pendil satu-satunya, seringkali dibuat pusing juga, ditaruh sembarangan di depan anak, nanti gak diambil anak. Akhirnya kadang ditaruh di depan sholat supaya jangan ada yang mengambil, ada yang pendil isina. Ya pendil panti sai, panti wudhu, jijiknya iya. itu kekayaannya. Masya tapi ternyata terbawa-bawa gitu loh saking itu. Sementara yang kaya ini sama sekali nggak memikirkan harta ente. Adanya terserah, tidak adanya terserah. Saya nggak terpengaruh sedikit pun oleh kekayaan katanya. Itu ada yang mengerjakan gitu. Makanya ini benihnya murni kalau ini terhalang oleh pendil. Sebagai bukti pelajaran bahwa hati gumantung dan tidaknya dengan harta itu. Nggak punya harta juga kalau hatinya miskin, rakus dengan harta. Tapi punya harta juga kalau hatinya kaya, nggak rakus dengan harta dan disyukuri banyak. Kayak Nabiullah Sulaiman. Terus kaidah ini, kaidah tangan di bawah lebih mulia daripada tangan yang di atas. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Ya. Maknanya kan beda-beda ente. Jadi kata Imam Ghazali, tangan di atas itu yang secara umumnya kan tangan di atas berarti memberi, ya. Sementara tangan di bawah meminta, ya. Gitu ya. Tidak, yang memberi dengan yang meminta bagaimanapun baik yang memberi. Ya. Nah, tapi al yadul ulya khairun min yadis sufla bukan. Tangan yang memberi dengan jangan tangan diberi. Al yadul ulya itu tangan yang diberi. Al yadus sufla adalah tangan yang memberi. Muliaan tangan yang diberi, muliaan yang diberi daripada tangan yang memberi. Kenapa? Kalau yang diberi dapat, kalau diberi rokok dapat rokok, diberi kue dapat kue. Pertama sebelum kue dapat pahala. Bayangkan orang memberi nggak diterima, dosa kan, malu kan? Dia dapat pahala dulu, terus dapat barangnya, terus nanti di akhirat yang menerima itu nggak dihisab. Kamu kemarin makan karena pemberian ya. Makanan yang haram apa halal? Haram atau halal? Ya jangan tanya sama saya, tanya sama yang memberi. Kalau saya mah diberi, kalau nggak diterima dosa. Iya, jadi apa tuh menyinggung perasaan gitu. Oh iya nggak dihisab. Kalau yang memberi ente, apalagi nggak ikhlas, apalagi haram. Gitu. Makanya muliaan yang diberi daripada yang memberi, untungan yang diberi daripada yang memberi. Kalau yang diberi nggak bisa dapat harta. Kalau yang memberi, kalau ria juga dia sudah nggak ada pahala. Nanti gak? Nah itu Imam Ghazali menafsiri al yadul ulya khairun min yadis sufla. Itu kinayah tadi. Ada yang memaknai ya bagaimanapun antara yang diberi dengan yang meminta. Kalau yang meminta jelek memang meminta, kecuali memang dia mati. Oh iya, ini perbedaannya antara diberi dan meminta. Iya, Ai meminta matoma. Ya minta pengemis bahkan. Toma lah. Ngarep toma. Gitu. Ngarep diberi itu paling jelek orang. Orang kalau makanya a'udzubika min
Tom'in yahdi ila tom'in. Na'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah dari toma yang menjadi watak. Harap diberi aja, na'udzubillah min dzalik. Itu ingin beri aja sampai ada dongeng. Kalau orang diberi tidak meminta, itulah kemuliaan. Kalau diberi apa? Kalau diberi tidak meminta, itu kemuliaan dan kehormatan Gusti Allah, dan itu rezeki dan itu kebaikan. Orang diberi tidak meminta, sebelum dia menerima dia dapat pahala. Satu pahala, dua berdebaran. Yang ketiga nanti di akhirat dia tidak. Yang pertama dapat pahalanya apa? Pahala, kan pahala menerima. Emang menerima nggak pahala? Ente bawa kue, buat apa kue yang begitu? Oh, saya juga banyak, saya nggak perlu. Malunya yang memberi kayak apa? Makanya menerima itu dapat pahala ente. Menerima apa? Pahala apa? Pahala menggembirakan orang yang memberi. Gitu loh. Itu kan pahala. Yang kedua, dikasih bolu ya dapat bolu, dikasih rambutan ini kemarin sudah ada.